Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema kiriman dari Pak Danu Sugiyarto di Solo, Jawa Tengah. Pak Danu Sugiyarto itu nanya begini, Pak Pendeta, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Gimana Pak atas kalimat itu? Oh, saya bilang nggak amin. itu ayat jebakan ya. Ayat jebakan. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu orang Kristen komennya mengacungkan 2 jempol. Amin katanya. Tahu nggak itu perkataan siapa? Itu perkataan iblis. Ya. Jadi begini judulnya ya Pak Danu ya. Ayat Alkitab bikin kaya. Udah gitu aja lah. Anda kan pengen kaya toh? Ya. Inilah ayat Alkitab yang bikin kaya, ya. Itu tadi Pak, Matius 4 ayat 9 ya. Ya, silahkan dibaca ya. Semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu perkataan iblis. Ingat Pak Danu? Itu adalah ayat Alkitab kalau Anda pengen kaya. Pegang itu Pak. Ya, sembah iblis kamu kaya. 1 Yohanes 5 ayat 19. Dunia ini dibawa kekuasaan si jahat. Benar, iblis memang sedang berkuasa walaupun iblis ini sudah dikalahkan oleh Yesus. Ya. Iblis ini tidak bisa nyerang ke orang-orang Kristen yang percaya Yesus, nggak bisa. Tetapi sangat bisa nyerang kepada orang-orang yang ngaku Kristen, tapi Kristen kambing bisa banget. Kan Kristen kambing yang dipikirin gimana caranya bisa kaya. Bahkan pendeta pun juga begitu. Gimana caranya jadi pendeta tetap kaya. Ya nipulah pakai persepuluhan, nipulah pakai buah sulung, nipulah Pentakosta dibagi-bagi. Udah mau kiamat nih, ayo kumpulin duit ya. Biar jemaat mau ngumpulin duit. Katanya ini Pentakosta terakhir, jadi habis ini nanti kiamat. Ya, yang dia mau kiamat ya pendetanya. Kan udah tua pendetanya. Ya, Pak Danu. Jadi kalau Anda mau kaya, pegang ayat Alkitab itu. Apa itu? Semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sujud menyembah Yesus itu dijamin, menyembah iblis itu Pak, dijamin kaya Pak. Anda mau sujud menyembah iblis dijamin kaya. Tapi juga dijamin binasa Pak. Mari kita lihat real saja. Pak, Bapak pernah ke Gunung Kawi? Pernah nggak? Ya silahkan ke sana. Kan kalau Bapak obsesinya hanya untuk kaya ya toh. Sembah iblis saja Pak, ke Gunung Kawi sana. Ya. Atau yang tipu-tipuan penggandaan duit itu. Kemana itu? Ya Jawa Timur juga sih. Ya. Ya Pak ya. Ya, silahkan Bapak memuja iblis, menyembah iblis, doamu pada iblis, apalagi yang kamu sembah iblis, maka kamu akan kaya. Pak, emang ada Pak yang terang-terangan nyembah iblis? Kalau dibilang nyembah iblis orang nggak mau. Tetapi yang jelas-jelas dia itu ikut iblis tapi nggak sadar. Ya, sehingga ayat ini berlaku. Semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Matius 4 ayat 9 ya. Yang tadi judulnya apa? Ayat Alkitab bikin kaya ya. Ya biar menarik begitulah ayat Alkitab yang bikin kaya gitu ya. Kan biasa orang semua pengen kaya ya. Nggak sadar bahwa Anda sedang menjalankan ayat itu. Ya. Oke, sederhana saja. Anda orang Kristen? Ngakunya kami Kristen Pak, KTP kami Kristen. Oke. Kalau Kristen sekarang Anda yang harus Anda sembah siapa? Pilihannya hanya 2 loh Pak. Tidak bisa mengabdi pada 2 Tuhan, nggak bisa. Allah atau Mamon. Mamon itu M-nya huruf besar berarti iblis. Bapak nyembah siapa sekarang? Kami masih nyembah Bapa Pak.
dasarmu apa nyembah Bapa? Yesus kan suruh nyembah Bapa. Kan Yesus jadi manusia waktu itu. Ketika Yesus sudah naik surga, emang ada yang masih nyembah Bapa? Cari ke di Alkitab. Paulus Pak di dalam Efesus 3 ayat 14, maka aku sujud pada Bapa. Baca ayat 15-nya. Yang namanya turun-temurun bisa diterima di surga dan di bumi. Lalu baca ayat 21. Siapa turun-temurun namanya itu? Yesus Kristus. Jadi Paulus itu nyembah Yesus. Yang dimaksud Bapa itu Bapa yang kekal. Oh iya ya Pak ya. Ayo, mana yang bisa menunjukkan ada rasul-rasul nyembah Bapa setelah Yesus naik ke surga? Dasarmu apa hari ini nyembah Bapa? Aku mau nanya, sadar nggak bahwa Bapa yang Anda maksud itu adalah Yohanes 8 ayat 44. Iblis jadi bapamu. Sadar nggak? Maka Anda bisa berhasil, jangan salah. Pak, kami doa pada Bapa kok berhasil? Itu dia, berlaku Matius 4 ayat 9. Siapa sujud menyembah kepadaku, aku berikan semuanya ini. Apa saja sih? Segala dunia. Di ayat sebelumnya, baca aja ya, di ayat 8, 7, 8 ya. Kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Anda yang hari ini masih nyembah Bapa, sadar nggak? Bapa yang Anda sembah bukan Yesus, bukan Bapa yang kekal. Bapa yang kekal itu Yesus. Kalau Anda hari ini masih nyembah Bapa, sesungguhnya yang Anda sembah Bapa Yohanes 8 ayat 24. Ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblis jadi bapamu. Yakin nggak Pak? Yakin. Kok bisa berhasil Pak? Berlaku Matius 4 ayat 9. Bisa berhasil. Di luar Kristen nggak pakai Bapa berhasil tuh. Gunung Kawi nggak perlu nyebut-nyebut Bapa berhasil tuh. Kalau obsesimu hanya untuk kaya, jalankan Matius 4 ayat 9. Tuh. Tapi jaminannya Pak, ya jaminannya neraka lah. Anda termasuk Kristen kambing. Ya. Kedua, tadi kan nyembah Bapa. Doamu ke siapa sekarang? Bapa kami Pak. Loh, Bapaknya saja nggak ada? Iya Pak, ajaran gereja Pak. Nah, kalau hari ini kamu masih doa Bapa kami, sesungguhnya salah alamat loh, Bapaknya aja nggak ada. Siapa bisa menunjukkan ada ayat Alkitab ada Bapa di surga? Yohanes 17 ayat Yohanes 14 ayat 3 Pak. Rumah Bapa di surga itu kan dulu waktu Yesus ada di bumi. Setelah Yesus naik ke surga, maka yang duduk di tata surga itu Yesus, nggak ada Bapa. Coba Anda cari, nggak ada Bapa. Kok kamu masih doa pada Bapa? Bapamu aja nggak ada kok. Yohanes 16 ayat 26, Yesus nyuruh apa? Doa kepadaku, kata Yesus. Lah kok kalian langgar? Tunjukkan satu saja ayat Alkitab setelah Yesus naik ke surga masih ada rasul-rasul doa pada Bapa. Nggak ada. Rasul-rasul sudah nggak ada yang doa Bapa kami. Kok kamu ngotot bin ngeyel? Tapi kami doa pada Bapa bisa berhasil Pak. Kan itu tadi penggenapan Matius 4 ayat 9. Siapa sujud kepadaku, semua ini kuberikan kepadamu. Iblis jadi bapamu, ya doamu masih pada Bapa. Yohanes 8 ayat 24, kamu mati dalam dosamu loh. Kamu tuh dianggap berdosa loh. Ya, dari dua hal ini saja ya. Tentu saja baptisannya masih Bapa Anak Roh Kudus itu yang masih nyembah Bapa, doa Bapa kami, baptisannya pasti masih Bapa Anak Roh Kudus. Ya. Saya Pendeta Hendita Dianta ingin mengatakan Anda sedang menjalankan Matius 4 ayat 9. Sujud dan menyembah kepada iblis, maka semua diberikan. Gerejamu pengen besar, wah pengen berbondong-bondong gitu, ya toh. Yang sekarang useless nggak ada artinya, ya. Gereja gede nggak ada artinya, tetap aja khotbahnya pakai siaran live, ya. Itu Anda sedang menjalankan Matius 4 ayat 9. Yang Anda sembah sesungguhnya iblis. Bisa kaya Pak? Bisa, kenapa nggak bisa? Ya, malah itu sudah dijamin itu. Tapi juga dijamin binasa, ya. Iblis itu biang segala sesuatu yang menuju binasa, ya. Itu iblis biangnya. Ya.
Jadi jangan salah ya, Anda yang masih nyembah Bapa, saya mau memastikan Bapa yang Anda sembah bukan Yesus. Ingat, ya toh? Bapa yang Anda sembah bukan Bapa yang kekal. Bapa yang Anda sembah adalah Bapa Yohanes 8 ayat 44. Iblis jadi bapamu. Anda bisa berhasil, Anda bisa kaya, gerejamu bisa gede, tapi dijamin binasa. Oke Pak, kalau nyembah Yesus emangnya juga bisa berhasil? Bisa. Bahkan itu sangat berhasil ya. Ya. Sembah Yesus sangat berhasil. Bisa. Yesus tidak membuat kita berkekurangan kok. Ya. Tetapi tolong diingat semuanya itu kehendak dari Allah, kehendak Yesus ya. Seorang yang berhasil karena dia menyembah Yesus, ya tentu ada misi dari Yesus. Ya seseorang dibuat berhasil, misinya untuk apa? Mungkin untuk sesuatu ya loh. Anda dijadikan nabi untuk satu misi tertentu supaya memberitakan kebenaran Alkitab, atau Anda dijadikan penginjil, Anda dijadikan pendeta atau pengajar, Anda dijadikan gembala. Ya. Sebab yang memilih nabi, rasul, pendeta, pengajar, gembala, evangelis itu Yesus. Tidak ada pentahbisan oleh gereja. Jadi pendeta kamu tak berkati, tak tahbiskan oleh itu nggak ada Pak. Ya, yang menunjuk itu Yesus langsung. Pendeta-pendeta yang ditunjuk langsung oleh Yesus khotbahnya beda Pak. Ini bisa jelasin kayak gini. Nggak bingung ketika Anda tanya, Pak, buktinya kami nyembah Bapa bisa kaya. Lah iya, jangankan nyembah Bapa, sembahlah iblis. Super kaya kamu. Matius 4 ayat 9 ya. Mau jemaat yang gede gitu, jemaatnya banyak, sembah iblis saja. Tipu-tipu ya loh. Saudara-saudara, mari kita tetap doa pada Bapa, sembah pada Bapa. Iblis jadi bapamu. Bisa gede Pak? Bisa. Tanpa sadar Anda bisa binasa. Ternyata ayat lain mengatakan, loh kok kami golongan kambing Pak ya yang nyembah Bapa. Makanya ya sama dengan di luar Kristen. Di luar Kristen juga nggak pakai Bapa, nggak pakai Yesus, bisa kaya, bisa lebih besar dari Anda. Tempat ibadah di luar Kristen lebih mewah dari Anda, dari gerejamu. Sama, dia nggak pakai Yesus, nggak pakai Bapa. Ya, sembahlah Yesus Allah yang benar. Era itu sudah berubah. Sekarang Yesus sudah naik ke surga sebagai apa? Sebagai Allah yang benar itu. 1 Yohanes 5 ayat 20. Nggak bisa dibantah. Yang duduk di tata surga sopo? Yesus. Wahyu 4 ayat 2. Nggak bisa dibantah. Anda mau bantah apa? Apakah di surga ada Bapa? No. Bapa sudah finish. Di surga ada Bapa yang kekal. Betul. Siapa Bapa yang kekal? Yesus. Apakah Yesus minta dipanggil Bapa? No. Yesus dipanggilnya apa? Alfa Omega. Bapa yang kekal itu Alfa Omega. Ya. Nah, kalau Yesus minta dipanggil Bapa, ya nanti justifikasi dengan Anda yang masih manggil Bapa. Makanya Yesus itu, ayat Alkitab itu begitu teliti loh. Kenapa Yesus nggak mau dipanggil Bapa? Nanti confuse, bingung dengan Anda yang masih nyembah Bapa. Dikiranya Anda nyembah Yesus kan? Dikiranya Anda nyembah Yesus karena gagal paham. Aku dan Bapa adalah satu. Salah. Aku dan Bapa adalah satu itu bukan kok Bapa itu ya Yesus, bukan. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya Bapa itu kiasan Yesus. Kiasannya sudah finish. Jadi yang Anda harus sembah siapa? Yesus. Sebagai Bapa yang kekal, Alfa Omega. Jangan salah. Terus Anda mau ngotot gitu. Aku mau nyebut Yesus Bapa Yesus gitu, bikin sebutan sendiri, itu ngarang itu namanya. Bapak Ibu Saudara, clear ya. Pak, siapa tadi yang nanya ya? Yang apa? Matius 4 ayat, semuanya ini semua ayat 9. Semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saya tidak akan komen amin gitu, tapi banyak orang Kristen ngacung jempol dua loh. Amin, padahal nggak sadar itu perkataan dari iblis. Maka judul kita ayat Alkitab bikin kaya. Nah, itu ikutin aja, sembah iblis pasti kaya. Ya, yang terang-terangan nyembah iblis biasanya nggak ada, tapi yang nggak sadar nyembah iblis banyak. Termasuk Kristen-Kristen yang hari ini ngaku Kristen masih nyembah Bapa. Iblis jadi bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Bisa kaya nggak? Bisa.
Bisa berhasil nggak? Bisa, tapi dijamin binasa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan masih tetap dibuka ya. Yang mau baptisan mohon maaf, kolam renangnya belum buka ya. Kelapa Gading belum buka ya. Kita sudah bicara, Pak kami ikut pemerintah Pak, pemerintah belum mengizinkan, jadi masih ditulis silang gitu, mohon maaf kolam renang tutup menunggu izin buka dari pemerintah. Di kota-kota lain juga masih ya, masih belum buka. Jadi yang mau baptisan ya mohon maaf ditunda dulu ya sampai ada kolam renangnya buka. Kecuali kalau Anda sedang stay di hotel, Pak kita di hotel Pak, aku lagi nginep di hotel, kita baptisan di hotel. Kalau baptisan di hotel bisa, karena di hotel ada kolam renang juga. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan ya, supaya Anda tahu, Pak ternyata kami selama ini nyembah Bapak itu ternyata bukan Yesus. Bukan lah, kalau kamu percaya Yesus, sembahnya Yesus. Kami, saya penyembah Yesus Allah yang benar, menolak nyembah Bapak. Itu baru Kristen bener, itu punya jaminan keselamatan. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BBS. Haleluya. Amin.